Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah memuliakan kita semua dunia hingga akhirat insyaallah, dan wafatnya kita kelak mudah-mudahan husnul khatimah insyaallah. Sebelum kita mulai taklim pada kesempatan hari ini, kita bukan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di jamaah komplek, di masjid-masjid komplek atau di perkantoran-perkantoran sering ada pertanyaan begini, Pak Ustadz, kenapa sih kita tidak langsung ke Al-Quran hadis saja? Kenapa harus ke fikih jika berkaitan dengan hukum? Fikih itu kan produk ulama gitu. Kenapa tidak langsung saja ke hadisnya? Kenapa harus kembali ke ulama yang mentafsirkan hadis tersebut gitu. Nah, pertanyaan ini akan dapat dijawab. Yang pertama, bahwa fikih itu pemahaman para ulama terhadap Al-Quran, terhadap hadis-hadis Nabi, dan pemahaman para ulama yang akan menjadi produk hukum terkait fenomena-fenomena hukum yang berkembang yang tidak terdapat dalam Al-Quran sama hadis. Memang pagi ini agak berat, tidak apa-apa. Nah, apa fikih itu secara bahasa? Al-fahmu. Fikih secara bahasa al-fahmu, yang punya arti pemahaman, pengetahuan, atau pemahaman terhadap sesuatu. Fikih itu pemahaman. Nah, kemudian secara istilah, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syarak yang bersifat amaliyah. Amaliyah itu diterapkan, dikerjakan, yang diperoleh melalui dalil-dalil yang tafsili, yang rinci. Harus rinci. Contoh, Allah memerintahkan kita sholat, terdapat dalam Al-Quran. Misalnya surah Al-Isra ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Nah, pertanyaannya, nama-nama sholat itu terdapat dalam surah apa? Tidak ada. Tidak ada nama sholat zuhur, nama sholat asar, nama sholat maghrib, nama sholat isya, nama sholat subuh tidak terdapat dalam Al-Quran. Apalagi jumlah rokaatnya. Lebih khusus lagi, tata cara sujudnya, tata cara rukuknya, bacaannya tidak terdapat dalam Al-Quran. Nah, ini artinya dari Al-Quran kemudian dijelaskan oleh Nabi, tapi ternyata
Ketika orang awam membaca hadis juga akan bingung, karena nanti doa iftitah saja itu bisa lebih dari 7 doa iftitah, mana yang kita pakai gitu. Nah ini kita membingungkan kalau membaca langsung hadisnya. Maka para ulama itu memudahkan kita untuk mengamalkan yang bersifat amaliyah itu dengan dalil yang rinci, dikaji Pak. Bagi orang awam susah. Terus, nah bukti konkretnya, bukti nyatanya dalam Al-Quran itu banyak yang tidak dapat kita fahami secara langsung meskipun kita ahli bahasa Arab, apatah lagi yang tidak ahli bahasa Arab. Makanya orang-orang Arab saja pengen faham isi kandungan Al-Quran ya harus mengkaji kitab tafsir ini. Nah, tafsir Al-Quran ada yang secara global, keseluruhan ditafsirkan dari Bismillahirrahmanirrahim ayat 1 surah Al-Fatihah sampai An-Nas ayat terakhir, ditafsirkan semuanya. Nah contoh yang seperti itu tafsir Ibnu Katsir misalnya, tafsir yang sedang, tebal tidak, kecil pun juga tidak. Nah tafsir yang kedua At-Tabari ini yang panjang, berbelasan jilid. Milik saya di rumah itu ada kurang lebih 18 jilid. Tapi di perpustakaan lain dengan penerbit yang lain bisa 20, bahkan mungkin bisa 16 begitu, tergantung. Kemudian yang sering dipakai oleh anak pesantren tingkat dasar tafsir Jalalain. Kemudian dikenal tafsir Jalalain. Bahasa Arabnya Jalalaini. Kemudian tafsir Kemenak yang terbaru ada 10 jilid warna merah. Di Al-Quran 30 juz ditafsirkan oleh tim ahli tafsir Kemenak itu ada 10 jilid berwarna merah. Harganya kalau nggak salah, kalau nggak diskon itu bisa 4 juta sekian. Kalau beli pas diskon bisa 2,5 juta. Saya nggak tahu sekarang. Tafsir Buya Hamka puluhan jilid. Tafsir Al-Munir. Al-Munir kalau di Indonesia itu ditafsirkan oleh bapaknya Gusmus, Kiai Haji Mustafa Bisri. Kalau di Timur Tengah Al-Munir itu juga Syekh Wahab Az-Zuhaili. Tafsir Al-Maraghi asal dari Mesir, ini juga belasan jilid. Nah ini Pak, upaya para ulama menjelaskan Al-Quran yang disebut dengan tafsir. Tentu orang-orang yang ahli gitu, bukan sembarang orang. Kemudian sebelah ini sebelah kiri, sebelah kanan. Berikutnya tafsir ahkam, yaitu tafsir yang hanya membahas ayat-ayat hukum. Misal Bismillahirrahmanirrahim, yang dijelaskan bukan isi kandungannya, tapi apa hukum membaca bismillah ketika membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Ini hukumnya yang dikaji. Ini dikaji hukumnya. Apa hukum membaca Al-Fatihah di dalam sholat? Jadi yang pertama bismillahnya saja. Kemudian berikutnya apa hukum membaca Al-Fatihah dalam sholat? Karena nanti mazhab Hanafi itu tidak mewajibkan baca Al-Fatihah. Yang penting membaca ayat Al-Quran sempurna. Sempurna itu
kalau ayatnya pendek minimal 3 ayat, tapi kalau panjang cukup 1 ayat. Tapi jangan diamalkan di sini di Al-Fajr, karena kita penganut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki itu ikut bahwa Al-Fatihah rukunnya sholat. Nah, ini ayat hukum. Ayat yang saya baca ini nggak masuk. Misalnya, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tidak masuk di sini. Misalnya surah Al-Baqarah 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Tentang haid. Nah, ini hukum, maka masuk gitu kan. Nah, contoh kitab tafsirnya itu ada minimal saya sebutkan 4. Al-Jami' li Ahkamil Quran, Ibnu Arabi Ahkamul Quran, Rawai'ul Bayan, Al-Ahkam fil Quran, dan masih banyak lagi. Jadi yang sebelah itu tidak semua ayat ditafsirkan, hanya ayat-ayat yang terkait dengan hukum. Hukum sholat, hukum puasa, hukum zakat, hukum haji. Nah, itu hukum rumah tangga, tapi rumah tangga bab hukumnya. Hukum apa? Hukum nikahnya, hukum perceraiannya, hukum poligaminya, hukum monogaminya, hukum mengucapkan talak, dan seterusnya. Itu hukumnya. Terus, nah, hadis pun demikian, ada tafsirnya yang sering disebut dengan syarah penjelas. Misalnya Sahih Bukhari itu ada tafsirnya yang bernama Fathul Bari. Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada lagi Sahih Bukhari yang ketiga, Syarhu Ibni Battal. Di Sahih Bukhari saja banyak tafsir. Terus berikutnya An-Nurus Sari, Sahih Bukhari juga. Nah, ini. Kemudian yang sebelah khusus. Jadi hadis-hadis Nabi yang ditulis tentang bab-bab tertentu, bab akidah akhlak, misalnya Riyadus Sholihin. Di Riyadus Sholihin itu bahas tentang akidah akhlak paling banyak. Tentang hukum, contohnya yang paling kecil Bulughul Maram. Bulughul Maram itu tentang hukum semua itu. Terus Bulughul Maram punya banyak tafsir. Jadi kalau ada ustadz, ibu-ibu, bapak-bapak ngaji Bulughul Maram, maka mohon ditanyakan, Pak Ustadz, mohon maaf, menjelaskan Bulughul Maram pakai kitab apa? Subulus Salam As-Sun'ani atau Al-Badrut Tamam? Nah, ini ditanya dulu. Kenapa? Karena kalau ada penceramah, ada mubaligh, ada ustadz guru menjelaskan Bulughul Maram, tidak menjelaskan referensi maraji, maka bisa jadi ngawur. Baik, terus. Nah, ini asal usul fikih. Al-Quran plus hadis menjadi paham, menjadi pemahaman yang utuh. Misalnya hukum sholat 5 waktu, ulama sepakat wajib. Dalam Al-Quran hanya disebutkan perintah, Aqimis salata liduluki syams, perintah sholat.
Tapi perintah berikutnya tidak wajib. Fatahajjad bihi nafilatan lak, bertahajudlah. Jadi ayat yang pertama ayat 78 Al-Isra perintah, ayat 79-nya perintah. Yang pertama perintah sholat 5 waktu, yang kedua perintah tahajud. Sama-sama perintah, hukumnya beda. Sama-sama perintah, hukumnya beda. Sama dengan Pak larangan. Larangan dalam Al-Quran, dalam hadis tak selamanya haram. Ada larangan sifatnya haram, ada larangan yang sifatnya makruh, ada larangan yang sifatnya litanzih saja, macam-macam. Nah, di sini yang saya katakan, orang awam tidak bisa langsung kembali kepada Al-Quran terjemahnya, nggak bisa. Maka butuh tafsir. Makanya kalau bapak ibu nganggur-nganggur, ada waktu luang, punya rezeki, beli kitab tafsir Ibnu Katsir terjemahnya, atau yang paling gampang tafsir hukumnya Rawa'iul Bayan, sudah ada penerjemahnya. Penerjemahnya Ustadz yang mengajar di Al-Fajar Taman Astra Cibitung, 2 jilid tebal itu. Yang kedua, Al-Quran, maaf, yang pertama dulu, Al-Quran hadis. Al-Qurannya menyatakan perintah sholat, tapi tata cara sholat tidak ada. Maka Nabi dalam hadisnya menjelaskan, oh, sholat itu ada takbirnya, ada Al-Fatihahnya, ada rukuknya, iktidalnya. Terus Pak Ustadz kok nggak menyampaikan ada iftitahnya? Ya, itu sunnah. Karena apa? Karena tidak semua ulama sepakat iftitah itu sunnah atau tidak. Nah, ini itu Pak. Kemudian iftitah pun berbeda-beda bacaannya. Ada yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, ada lagi Allahumma ba'id baini, macam-macam. Kemudian perintah ibadah haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi tata cara haji, manasik haji tidak ada dalam Al-Quran. Kayak tawaf, wukuf, sa'i, ihram, itu nggak ada dalam Al-Quran. Adanya dalam hadis. Al-Quran tambah hadis menjadi sebuah fikih, pemahaman tentang ibadah haji, gitu Pak. Baik, yang kedua, Al-Quran, hadis, dan analisa. Tentu dianalisa dengan akal yang berilmu, bukan sembarang akal. Coba langsung ke akal yang berilmu. Nih, akal yang berilmu. Berilmu apa akalnya? Akalnya berilmu tafsir, menguasai ilmu tafsir. Ilmu tafsir ini Pak, LC-nya 4 tahun misalnya, MA-nya 4 tahun, 8. Doktornya 5 tahun, berapa? 13 tahun. Kemudian kedua, akalnya sudah menguasai ilmu hadis. Ilmu hadis sendiri LC-nya 4 tahun minimal, MA-nya 4 tahun. Doktor saya anggap 5 tahun, karena kalau doktor 2 tahun saya nggak ngerti itu kuliah di mana. Ada doktor S3 kok 2 tahun, saya nggak paham. Karena peraturan pemerintah saja, Diknas itu macam-macam juga. Di kampus UIN Bandung menerapkan 3 semester di bangku kuliah, berarti 1,5 tahun, itu baru di bangku kuliah. Belum ujian kompre, ujian bahasa Arab, bahasa Inggris, terus ujian pembuatan judul, ujian progres,
tertutup, terbuka, masih lama. Anggap saja 5 tahun. Tuan Guru Bajang itu ngambil tafsir di atas 6 tahun, kayaknya 7-8 tahun beliau di Azhar Kairo. Nah, sudah berapa? 13 tambah 13 berapa? 26. Ketiga, menguasai ilmu bahasa dan sastra Arab. LC-nya 4 tahun, MA 4 tahun, doktor 5 tahun. 26 tambah 13 berapa? 39 tahun. 39 tahun. 4, menguasai ilmu syariah. LC-nya 4 tahun, MA 4 tahun, doktor 5 tahun. Berapa lagi? 39 tambah 13 52 tahun. Nah ini Pak, berat. Makanya jadi dosen penceramah itu harus terus menambah ilmu. Nggak cukup LC, kejar yang MA. Nggak cukup MA, yang doktor. Nggak cukup doktor, kuliah lagi di bidang yang berbeda. Begitu terus. Nah ini agar apa? Agar ilmunya semakin lama semakin dalam. Jangan sampai nanti ilmu yang dangkal disampaikan ke jamaah menghasilkan ya kedangkalan ilmiah nanti. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya merasa diri benar, menyatakan orang lain salah. Ini gara-gara dangkalnya ilmu. Yang kelima, menguasai ilmu sosial kemasyarakatan. Contoh, fatwa MUI Provinsi Yogyakarta berbeda dengan fatwa MUI DKI Jakarta. Fatwa MUI Yogyakarta berbeda dengan fatwa MUI Kabupaten Bekasi. Dalam hal apa? Dalam hal hukum menyekolahkan anak di tempat yang bukan Islam. Saya nggak nyebut agama. Di Jogja pernah diharamkan. Kenapa? Karena banyak kasus kemurtadan, bukan pemurtadan, kemurtadan akibat sekolah di tempat ini, akhirnya menjadi keluar dari Islam. Di DKI kasus itu mungkin ada lebih kecil. Di Kabupaten Bekasi nggak ada misalnya, maka berbeda hukumnya. Berbeda hukumnya. Contoh lagi, fatwa Komisi Fatwa Saudi Arabia mengharamkan dulu, cukup lama, mengharamkan wanita nyetir mobil. Itu fatwa yang sangat lama, baru dicabut. Indonesia belum ada fatwa perempuan haram nyetir motor dan mobil, belum ada kan? Itu kalau diharamkan di Indonesia, oh repot bapak-bapak, nyiapin supir untuk ngantar anak sekolah. Meskipun itu mobil pribadi, meskipun yang di dalam mobil itu anak-anaknya, ibu ngantar anak ke sekolah, anaknya 3, semuanya tiga-tiganya di Al-Azhar misalnya, haram. Itu Pak. Nah itu beda tempat, beda fatwa. Contohnya itu. Yang tidak boleh beda ketika fatwa itu muttafaqun alaih, sepakat gitu. Baik, kembali ke depan. Nah yang kedua, Al-Quran plus hadis plus analisa. Saya contohkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 222 terkait haidnya seorang wanita. Haid itu disebut dalam Al-Quran. Wa yas'alunaka 'anil mahid, disebutkan. Tapi tidak menyebutkan berapa waktu haid. Sehari, 2 hari, berapa hari, batasannya berapa hari maksimalnya.
Al-Quran tidak menyebutkan, yang menyebutkan hadis. Kedua, darahnya itu merahnya merah yang seperti apa? Merah jambu, merah muda. Al-Quran tidak ngomong, yang bicara hadis. Itu. Yang ketiga, ini yang butuh analisis. Ketika ibu-ibu ibadah haji, ternyata pas tawaf, hitungan ibu-ibu bilang ke suaminya, "Mas, kayaknya nanti pas tawaf wajib saya sedang haid." Coba kata sang suami, "Ya nggak apa-apa lama, sudah takdir Allah, tahun depan saja hajinya lagi." Ya gitu, wah repot. Nah, akhirnya muncul bagaimana seorang wanita yang haid pada saat itu dihitung, nanti supaya haidnya mundur suntik, kan begitu kan? Apa hukum memperlambat haid dengan cara suntik itu, halal atau haram? Ini analisis. Siapa yang menganalisis? Tentu ulama yang ahli fikih. Yang kedua, dokter yang terkait dengan kewanitaan. Dokter yang terkait dengan kewanitaan. Yang ketiga, siapa? Yang menciptakan obatnya. Jadi begitu, Pak. Analisanya begitu panjang, nggak ujuk-ujuk begitu. Kita kan menerimanya udah suntik aja udah, fatwa halal selesai kan? Tapi bagi seorang peneliti, Majelis Ulama Indonesia, Komisi Fatwa, Majelis Ulama Komisi Fatwa Saudi, Mesir, semua nggak segampang itu, Pak. Nggak segampang itu. Maaf, ini memang agak berat, kajian pagi ini agak berat, tapi nggak apa-apa, harus berat. Kapan-kapan berat. Nah, ini contoh. Contoh berikutnya, Pak Faid. Nggak apa sebelum makan. Masjid Nabawi zaman Nabi nggak pakai tingkat begini, nggak ada, ya kan? Zaman Nabi, zaman sahabat belum ada lantai 2. Zaman ulama tabiin belum ada lantai 2, belum ada. Nah, bagaimana kalau ada masjid lantai 2 ini tertutup? Ini kan enak, ini ada lubangnya. Sebelah sana masih melihat imam. Nah, di banyak kantor Jakarta awalnya hanya 1 lantai. Saya sebut misalnya di Bank Tabungan Negara Harmoni, awal membuat Jumatan 1 lantai. Yang datang semakin banyak, 2 lantai, banyak lagi 3 lantai hingga sekarang. Sementara tertutup, jadi yang lantai 2, 3 nggak melihat imam. Boleh enggak? Itu Pak, itu ijtihad nanti itu, ya Pak ya. Baik, sekarang yang ketiga, hadis dan analisa dengan akal yang berilmu tadi. Dalam Al-Quran tidak ada, adanya dalam hadis. Terus harus dianalisa. Kenapa? Satu, bisa jadi ada 2 hadis yang kelihatannya kontradiksi, berbeda, sehingga menimbulkan fikih yang berbeda. Misal tentang lihya, jenggot, fikihnya ada 3. Fikih yang pertama wajib, bahwa laki-laki wajib berjenggot, mencukur bersih haram. 1. Yang wajib berjenggot, boleh dicukur kalau sudah seukuran begini. Kalau masih segini cukur
haram, dosa. Yang wajib saja berbeda. Yang satu boleh dicukur segenggam begini, yang satu dibiarkan sampai mati. Coba. Fikih yang kedua sunnah. Sunnah itu berkeyakinan berjenggot itu dapat pahala. Enggak mendapatkan dosa. Nah, kadang-kadang dipendekin, kadang panjang, kadang dipotong sama sekali, macam-macam. Oh, kadang tahajud, kadang witir, kadang enggak, kadang Senin Kemis, kadang enggak, kadang Senin puasa, Kemis enggak, macam-macam. Nah, itu jenggot. Yang ketiga ada lagi mubah. Apa mubah itu? Berjenggot, enggak berjenggot, hukumnya sama. Ini hadisnya, ini analisisnya. Begitu. Maka bagi saya mengatakan, kan harus mengatakan saya kan, kenapa? Saya mengatakan hormati orang yang berbeda dengan kita. Yang berjenggot jangan bilang banci loh, nggak jenggot haram dosa. Jangan. Yang nggak berjenggot bilang kayak embek. Jangan. Gitu. Yang wajib sama yang mubah bilang ke yang sunnah. Plin plan lu, kadang jenggot, kadang enggak. Wah, plin enggak boleh. Hormati fikih yang tiga ini. Teman kita jenggotan dari awal sampai mati. Biarkan dengan pilihan fikihnya. Teman kita kadang jenggotan, kadang enggak, kadang dirapikan. Hormati pilihan dia milih yang sunnah hukumnya. Teman kita nggak pernah jenggotan padahal potensi jenggot banyak. Oh, dia pilih yang mubah. Contoh yang mubah itu Pak Din Samsudin, almarhum Kiai Hasyim Muzadi, yang satu mantan ketua NU, satu mantan ketua Muhammadiyah. Sama mubah. Tapi di dalam tubuh NU, di dalam tubuh Muhammadiyah berbeda-beda fikihnya. Oh, saya ikut yang sunnah. Oh, saya ikut yang mubah. Oh, silakan. Gitu, Pak. Itu fikih. Yang tidak boleh yang mengejek itu. Yang nggak boleh yang mengejek. Baik. Ini hadis analisa. Contoh yang berikutnya. Bahwa bekam merupakan pengobatan Nabi pada masa beliau. Betul, sahih. Bahkan hadis yang mengatakan al-hijamatu dawa'ul likulli da. Hijamah itu, bekam itu obat segala macam penyakit. Itu sahih. Pertanyaannya, orang yang kena diabetes boleh tidak dibekam? Ini pertanyaan. Pertanyaan yang insya Allah ada faktanya. Kenapa? Saya punya orang tua, Pak Taufik, misalnya diabetes, ingin mengamalkan sunnah Nabi, bekam boleh enggak? Jangan nanya saya, nanya dokter. Yang menganalisa tentang kesehatan bukan Ustadz Taufik. Kenapa? Dokter, boleh enggak orang yang diabetes itu dibekam? Karena bekam itu kalau tempo dulu enggak pakai pakai pisau, pakai silet. Sebelum ada jarum. Saya masih ingat itu. Waktu saya masih kecil, orang bekam itu pakai tanduk apa? Tanduk kerbau atau pakai gelas begini, disilet. Sekarang enak. Jarum. Nah, mau pakai jarum, pakai tanduk kerbau, pakai gelas tapi pakai silet atau pisau, boleh tidak? Bagi penderita diabetes, tanya dokter yang ahli. Jangan nanya Pak Faid, jangan nanya Pak Cecep. Tapi kalau nanya tentang PT LG, tanya. Nah, itu terakhir hasil ijtihad. Hasil ijtihad ini merupakan produk hukum yang secara langsung tidak ada Al-Quran hadisnya, tidak ada nas Al-Quran dan nas hadisnya secara langsung.
Contoh, sholat berjarak, ya, berjarak seperti ini, tidak ada. Misalnya, ini misal, tentu ini hadis palsu dari saya. Misalnya ada penceramah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadatsa virus corona fasallu bihaddi mitron wahidan. Nabi bersabda, jika terjadi virus corona maka sholatlah dengan jarak 1 meter. Dulu nggak ada itu. Ini hadisnya palsu. Siapa rawaunya? Rawahu Taufik. Nah, palsu. Pertanyaannya, kenapa sekarang sholat berjarak? Padahal Al-Qur'annya nggak ada yang mengatakan sholatlah berjarak di saat ada virus corona. Nama corona saja baru ini. Maka di sini ulama berijtihad dalam koridor Al-Quran, dalam koridor hadis. Misalnya koridor hadis itu dalam hadis yang sangat pendek, riwayat Ibnu Majah nomor hadis 2331, hadis yang berbunyi, yang pernah saya sampaikan dulu, la dororo wa la diror. Bersama-sama, la dororo wa la diror. Lagi, Ibnu Majah, HR Ibnu Majah nomor hadis 2331. Artinya tidak boleh membahayakan diri dan orang lain. Perbuatan yang berdampak membahayakan diri kita dilarang, termasuk membahayakan orang lain. Karena kalau sholat nggak berjarak, nggak pakai masker, berdampak tersebarnya virus corona, maka hukum bermasker, hukum berjarak ketika sholat wajib. Nah, itu analisa namanya, hasil ijtihad, tapi masih dalam koridor Al-Quran, hadis. Contoh lagi yang kedua, zaman Nabi sudah ada wakaf produktif, tapi wakaf produktif pada masa Rasulullah terbatas kepada wakaf kebun, ditanami kurma, anggur misalnya, hasilnya disebar, disedekahkan kepada mauquf alaih, orang yang berhak menerima wakaf, orang yang berhak menerima manfaat wakaf atau hasil wakaf. Nah, zaman Nabi juga ada wakaf kuda, wakaf onta, wakaf apa bugel? Keledai. Untuk apa? Untuk transportasi peperangan. Kuda perang, ontah perang. Nah, hari ini sudah ada wakaf transportasi yang disewakan. Di Al-Azhar itu punya banyak armada bus, hasil wakaf umat dikumpulkan, dibelikan armada bus, busnya disewakan ke perusahaan. Hasil sewanya setahun satu bus 2 miliar. Nah, 2 miliar itu nanti 50% disebar, disedekahkan ke fakir miskin, yatim piatu, membuat sekolah gratis, poliklinik gratis, dan seterusnya. Nah, yang 30% untuk operasional, yang 20% untuk biaya penyusutan, diasuransi syariahkan. Supaya apa? Mobil itu kan pasti menyusut. Nah, supaya nilainya tetap, misalkan harga base-nya 1,2 miliar, maka jangan sampai nilai asal berkurang, maka akhirnya diasuransikan. Gitu. Jadi nilainya akan tetap utuh, hasilnya disebar untuk kepentingan umat. Termasuk hari ini di Ciseeng Bogor
ada wakaf produktif pohon jabon, bukan pohon jati. Kenapa pilihannya pohon jabon? Karena usia 6-7 tahun bisa panen. Pohon jati belasan tahun, lama, sehingga lebih menguntungkan pohon jabon. Maka Al-Azhar Jakarta sudah mencanangkan dan sudah pernah panen tahun 2017 di Ciseeng Bogor dengan areal kurang lebih 4, sekian hektar. Zaman Nabi tidak ada itu, Pak. Nah, tapi itu hasil ijtihad. Terus ya habis gitu ya. Jadi kalau orang bertanya kenapa sih kita harus ke fikih berkaitan dengan hukum, nggak langsung ke Al-Quran hadisnya, itu jawabannya, Pak. Jadi fikih itu ya sumbernya Al-Quran hadis dan analisis para ulama yang ahli, yang menguasai banyak cabang ilmu itu. Baik, pertanyaan yang pertama, Pak Ustadz, saya mau tanya apa hukum memelihara kumis?